Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali jumpa kembali di channel Doditan. Dan di sebelah kanan saya nih sekarang ada seorang pemuda nih, namanya siapa? Angga Angga Julianto. Julianto. Panggilannya Angga. Angga. Iya. Dari Chinese. Dari Chinese. C-nya? Saya-nya Tan. Berarti setan juga. Setan juga. Sama saya, berarti setan. Ya. Asli dari ini Bogor. Ya, kalau itu tinggal sih di Bogor. Tinggal di Bogor. Tinggal di Bogor. Kerjanya di? Saya wira swasta. Wira swasta. Jualan apa? Bahan material. Oh, material, Iya. bahan bangunan. Bahan bangunan. Oke, ntar kapan-kapan gue beli ya. Ya. Tokonya di Bogor. Tokonya di Bogor. Oke. Nah, ini Angga menyatakan keinginannya untuk meluk agama Islam. Ya. Betul? Betul. Boleh cerita sedikit aja, singkatnya aja. Kenapa mau masuk Islam? Karena satu kemungkinan yang saya lihat itu kalau memeluk agama Islam, saya lihat dari peribadatannya memang ada waktunya dan memang teratur. Peribadatannya. Oke, waktunya teratur gitu. Waktunya ya, dan memang misalkan ada doa-doanya itu. Ya saya rasa sih lebih sempurna. Oke. Jadi maksudnya teratur dan istilahnya memang manusia butuh aturan seperti itu gitu. Iya. Oke. Sudah lama ngamatin begitu? Sudah lumayan lama. Berapa lama? 2 hari? Enggak. Oh, enggak. Ya sekitar ada 1 tahunan. Setahun? Iya. Nunggu lama bener? Nunggu setahun? Ya itulah. Jauh lebih cepat dia setahun, saya 7 tahun. Berarti banyak kali ya berarti. Nah ini masnya Mas siapa? Saya Dimas. Mas Dimas. Mas Dimas ini apanya? Teman dekatnya. Teman dekat, teman nongkrong. Dulu teman kerja, sempat teman kerja bareng gitu. Oh, pernah satu tempat kerja bareng. Pernah dulu. Oke. Oh dulu berarti sama-sama di kantor dulu. Iya. Oke. Nah alhamdulillah supaya nggak lama-lama nih ya, kita langsung lakukan prosesi syahadat aja, supaya kita mensegerakan yang baik ya. Ini karena sudah daftar untuk bersyahadat, jadi sertifikatnya memang sudah disiapin ya. Tolong dicek nama, nik, alamat udah sesuai sama KTP atau belum. Ya. Sudah sesuai? Ya, sesuai. Alhamdulillah. Nah, seperti biasa, untuk orang bersyahadat itu harus menyatakan dirinya dari diri sendiri ya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, ini pertanyaan standar ini. Angga ini mau memeluk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Yakin? Yakin. Gak dipaksa sama dia? Enggak ada paksaan. Benar ya? Masih nggak ada paksaan ya? Nggak ada. Karena di dalam Islam tidak ada paksaan. Ya. Yang kedua, orang tua sudah tahu? Orang tua sudah mengetahui. Terus mereka nggak ada masalah? Mereka nggak ada masalah dan di bawah juga diantar sih. Ah serius? Iya, mama ada di bawah. Lah kenapa nggak dibawa sini? Nggak apa-apa, katanya mau di mobil aja, kemungkinan capek juga. Oh, mamanya sama papanya? Mama aja, kalau papa udah almarhum. Oh papa udah nggak ada? Iya udah nggak ada papa. Aduh sayang banget sih, mamanya bukan dibawa sini aja ya. Mamanya apa? Udah juga? Mama masih Nasrani. Oh Nasrani? Nasrani ya. Takut ngeliat Bible kali dia. Lah kemarin ada pendeta dikasih lihat Bible malah takut. Oke, gini maksudnya. Kalau mamanya nganter berarti saya berasumsi bahwa mamanya nggak ada masalah ya, nggak masuk Islam ya. Iya. Nah yang penting habis ini Angga setelah memeluk Islam tunjukin ke mamanya Angga menjadi anak yang lebih baik, anak yang lebih sayang, anak yang lebih hormat kepada mamanya. Ya. Yang berikutnya terakhir kita tanya, di dalam Islam itu kan ada syariat-syariat. Yang pertama ada bersyahadat, kemudian ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji kalau mampu. Ya. Apakah Angga berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya melakukan syariat-syariat ini? Janji. Janji, alhamdulillah.
Nah gini, berarti kalau gitu tidak ada lagi yang menghalangi Angga untuk memeluk agama Islam. Iya. Ya, Betul. udah sunat belum? Sudah. Kapan? Waktu kecil. Oh kecil, oh sunat masal. Enggak sih. Oh enggak. Orang tuanya malah yang sunatin. Gitu. Orang tua. Oke. Iya. Ya, kalau gitu ini kalau udah siap, tolong dibaca ya dari Iya. sini. Pernyataan memeluk agama Islam sampai surat Ali Imran ayat 19 dengan ini saya nama siapa agama sebelumnya terus kalimat ini sampai 2 kalimat syahadat. Ya. Ya, udah siap? Kalau udah siap, Siap. tolong bacain depan saya, nanti baru kita sampai sini saya tuntun bersyahadat. Ya, Siap. silakan. Pernyataan memeluk agama Islam, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Dengan ini saya Angga Julianto, NIK 320. Nggak usah niki, nggak usah. Langsung agama sebelumnya. Agama sebelumnya Buddha. Dengan Terus, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. nah sekarang Angga berjabat tangan sama saya. Ya. Ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Baik. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, Angga udah jadi muslim. Amin. Alhamdulillah. Jangan dicium. Sini, gue peluk aja. Ini saudara gue yang baru dalam iman. Semoga istiqomah ya. Amin. Oke, alhamdulillah. Tolong ditanda tangan di atas materai, tulis nama. Ya. Alhamdulillah. Beda-beda ya orang lihat Islam ya. Ada yang setahun, ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun. So, Masya Allah. Tergantung hidayah kali. Iya. Oke. Pertama-tama ini saya kasih buku ya. Iya. Buku petunjuk sholat. Ini harus dibaca ya. Nanti prakteknya pakai sajadah yang kita juga kasih. Ya. Yang kedua ini ada buku Iqra. Buku Iqra ini nanti ngingetin kita seperti kayak SD. Belajar. Ini Angga. Ini Ibu Angga, kayak gitulah kira-kira ya, dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Terus kemudian ini juga ada Quran. Quran ini persembahan dari Al-Qasbah ya. Quran ini persembahan dari penontonnya channel Donditan. Khusus buat orang-orang seperti Angga yang baru masuk Islam. Ya. Nanti tolong dipelajarin Ya. bagaimana adab memegang Quran. Muslim mau pegang mushaf Quran untuk membaca itu harus dalam keadaan berwudu ya. Ya. Juga taruh di tempat yang paling baik. Jangan taruh sembarangan ya. Baik. Ini ada sarung. Nah, sarung ini dari Jaya Mukti. Nah, karena udah sunat, ya ini bagus buat sholat nanti. Buat sholat sama buat ronda ya nanti. Ya, bisa Ya, masukin terima sini. kasih. Ini ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat. Jangan dilihat jumlahnya. Ya, jumlahnya mungkin nggak seberapa. Buat pengusaha material seperti Angga. Enggak. Ya, jumlahnya nggak sampai 2 miliar. Tenang aja ya. Tolong diterima aja, karena apa? Karena orang yang baru masuk Islam itu merupakan salah satu dari 8 kelompok atau 8 asnaf yang berhak menerima uang zakat. Jadi tolong diterima aja. Ya. Baik, ya. Terima kasih kok. Ini ada sajadah. Sajadah ini ada contekannya. Nah, jadi kalau belajar sholat, tadi kan ada bukunya. Iya. Dibaca, sholatnya pakai sajadah ini. Kalau belum hafal, boleh sambil baca. Iya. Boleh sambil nyontek. Terus sekolah nyontek nggak? Ya, kadang nyontek. Oh kadang nyontek. Jujur. Ya, ini belajar sholat nyontek nggak apa-apa. Iya. Ini gue masukin ya. Ini di dalam juga ada sajadah yang lebih tebel. Nanti bisa didobelin sama sajadah yang ini. Oke? Ya, baik. Ini gue masukin dulu. KTP-nya saya kembaliin. Iya. Di sini. Nah, masukin ya. Iya. Ada yang mau saya kasih tahu nih ke Angga nih. Yang mau saya kasih tahu gini, setiap manusia yang lahir, Angga, Dimas, saya dulu, setiap kita lahir itu sebenarnya kita udah fitrah. Fitrah artinya apa?
Muslim. Muslim artinya apa? Hmm. Orang yang berserah diri kepada penciptanya. Ya. Ya, bayi bisa apa? Kan nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa. Besar karena dititipin orang tua kan. Ya. Tapi orang itu nanti setelah besar dia bisa menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, atau menjadi Buddha karena Ya. orang tuanya. Ya. Atau jadi Buddha sendiri. Ya dulu kan karena memang ngikutin ajaran orang tua. Oke, karena orang tuanya. Hmm. Tapi ketika orang itu nanti mengenal Islam, menerima Islam, bahkan sampai memeluk Islam seperti Angga sekarang, Iya. Angga sebenarnya tidak pindah agama. Angga sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia. Ya, karena manusia yang lahir itu semuanya fitrah. Iya. Ya, fitrah dalam arti ini Muslim, orang yang berserah diri hanya kepada kehendak penciptanya. Oke? Ya. Dan yang kedua, orang yang bukan Islam, memeluk Islam, bersahadat seperti Angga barusan, dosa-dosanya Angga dari zamannya puber sampai hari ini diampuni semua. Dibikin nol. Dibikin nol. Nah, mulai dari nol lagi, kayak Pertamina. Dari nol ya Pak, gitu. Iya. Ya, semuanya dihapuskan, diampuni. Dengan catatan, Angga harus menjalankan Islamnya dengan baik. Siap. Tapi perbuatan baik Angga dari mulai puber sampai bersahadat itu semuanya tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Jadi yang dosa dibuang, yang kebaikan tetap dicatat. Modal gede gitu. Ya, itu bukti kemahaadilan Allah SWT. Ya. Jadi karena sekarang lu nggak punya dosa, dosa gue lebih banyak dari lu nih. Dosanya Dimas mungkin lebih banyak daripada dosanya Angga nih. Ya, karena orang nggak punya dosa, insya Allah kalau berdoa tuh pasti cepat dikabulin. Amin. Nah, makanya doain kita. Ya, doain kita semua teman-teman di sini, juga doain penonton. Iya. Kalau misalnya penonton ada yang sakit biar cepat sembuh, ada penonton yang lagi punya utang biar cepat lunas, Amin. penonton yang lagi punya kesulitan semoga cepat diselesain. Ya. Amin. Doain kita semua di sini supaya kita istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten. Dan kita minta juga didoain supaya kita husnul khotimah. Husnul khotimah artinya kita mati dalam keadaan muslim. Ya. Amin. Nah, jangan lupa doain bener. Insya Allah. Ntar gua tagih lo kalau nggak doain gua lo. Kejem bener ya. Belum tentu mau doain gua ya. Ya, kita sama-sama doain, kita juga sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Angga kita semua di sini dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah dalam Qur'annya melalui Rasulnya. Ya. Betul. Juga kita berdoa sama-sama semoga kita semua dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Amin. Ya, terakhir kita juga sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semua dihindarkan dan dijauhkan dari api dan asap neraka. Ya, amin ya robbal alamin. Buru-buru nggak? Ya. Buru-buru nggak? Enggak sih. Mamanya nungguin? Enggak. Apa? Kalau ada teman juga di bawah Ada yang teman nemenin. juga sih di Ada teman juga? Ada yang nemenin maksudnya. Mas Ada yang nemenin mamanya? Ada yang Oh, nemenin kirain. Nggak, kita hanya, saya ingin cuma pengen dengar cerita sedikit. Iya. Ceritanya gimana dalam setahun ini mencoba mengenali Islam gitu ya. Terus akhirnya kok sampai hari ini mau menyatakan diri untuk masuk menjadi Islam gimana? Sebelumnya kan juga kan kalau dari papa dulunya itu kan Buddha. Papanya Buddha. Papa Buddha. Terus mamanya? Nah, mama dulu juga ikut Buddha. Oke. Jadi setelah papa itu juga dulu pernah mualaf. Mualaf juga papa. Papa pernah masuk Islam. Masuk Islam. Terus mama? Mama belum. Nggak ikut. Jadi waktu itu papa pisah dengan Oke. Nah, Terus? dan papa menyatakan bahwa dia memang sudah mualaf dan menyatakan bahwa itu dia muslim gitu. Nah, selang dari situ mungkin papa nggak lama, sekitar berapa bulan saya lupa. Papa juga udah meninggal, langsung meninggal. Oh, nggak lama setelah masuk Islam? Ya. Oke. Nggak lama Terus? setelah itu meninggal. Ya sudah, cuma kan ya mungkin kan kalau tata cara kita yang dari ini kan harus pakai peti, harus gimana. Ya tapi papa cuma pesan, lo tanam gue di mana aja deh. Loh, jadi ketika papa meninggal yang ngurusin Angga? Iya. Keluarga? Keluarga. Dimasukin peti? Enggak. Enggak. Jadi Jadi masukin peti. dikebumikan dengan cara Islam? Iya. Alhamdulillah. Tadinya papa minta, ya udahlah kalau memang nggak ada yang mau ini udah dibakar deh. Us, Ya kan nggak terserah boleh. katanya gitu, kremasi gitu. Jangan dong. Nah, akhirnya pada nggak setuju ya kan. Ya memang masih dalam keadaan hidup tapi
papa udah ngawur gitu ngomongnya. Oke. Nah, Usia berapa papa meninggal? usia 52 tahun. Masih muda ya? Masih muda. Mama sekarang berapa? Mama sekarang 67. Wih, tahun berapa papanya meninggal? Udah lama berarti? 2012 kalau nggak salah. 12. Oke. 2012. Terus setelah itu? Nah, setelah itu ya cuma kan dilihat ya, terus papa tuh bilang udah dikubur aja. Hmm, Cuma ingat papa udah muslim, oke. ya kan. Ya. Tapi ada satu syarat, Hmm. tanam gue di mana aja, Hmm. cuma gue nggak mau pakai bambu kata papa. Oke. Jadi pinggiran itu nggak mau pakai bambu, Oke. yang ini pakai papan. Iya, iya. Emang rata-rata juga pakai papan sih ya. Ada yang masih pakai bambu sih. Ada masih pakai Ada bambu. yang pakai bambu juga gitu. Terus? Ya cuma kan ya kalau kita ngeliat, oh, papa kok sesimpel ini gitu kan, dengan ya hanya kain kafanan. Nggak butuh banyak biaya ya. Nggak butuh begini, nggak butuh begitu. Coba Ya. sekarang peti mati berapa? Kebetulan ada yang baru meninggal. Hmm. Itu yang kelas terendah aja 2,5 juta. Petinya. Petinya doang. Belum rumah duka, belum yang apa gitu Iya. kan. Nah itu Terus? ya akhirnya dari situ ya saya sih sempat mengamati kan gitu kan, melihat oh sesimpel itu. Ya kan. Toh kalau di Nasrani juga ada ajarannya kan juga ya. Kita bawa apa kan di dunia ini kan. Iya. Gitu. Ya mungkin sih ada persamaan di situ, tapi masih belum ada niat untuk ini. Dan akhirnya saya dari Nasrani mungkin saya pindah ke kepercayaan ke Buddha. Oh, dulu sebelumnya pernah Kristen. Pernah Kristen juga. Pindah ke Buddha. Pindah ke Buddha. Terus di Buddha rajin ke kelenteng nggak? Rajin kalau ada maunya. Kalau udah maunya. Iya, kalau udah butuh nih, tolong biar proyek gua cepet kelar. Nah, begitu. Baru nggak wihara. Baru melihara lah. Ya. Terus berapa lama jadi? Berapa tahun jadi Buddha? Buddha lumayan lama. Sekitar 5-6 tahunan. 5-6 tahun. 5-6 tahunan. Terus? Nah dari situ, lepas dari situ ya ateis. Ateis? Oh sempat jadi ateis? Iya ateis, dalam artian gini, ateis sendirian aja. Gitu kan, nggak tahu mana yang benar, mana yang ini, mana yang itu gitu kan. Tapi ya kalau saya lihat ya makin ke sini ya saya lihat tuh di Muslim itu jam sekian, iya ya. Ya kan sempat tuh saya baca artikel sempat saya baca, iya ya di Muslim jam segini tuh memang udah harus kita beribadah, sholat, ya kan. Mulai dari situ, oh ya waktunya lagi nih jam sekian, setengah hari ya. Kalau orang bilang Bogor tuh ya, kalau dibilang tengah hari gitu kan, ya waktunya udah harus istirahat kan gitu. Tapi istirahat juga harus menyempatkan, gitu kan. Kalau di Bogor sebetulnya lohor apa zuhur? Lohor. Kebanyakan lohor. Lohor. Terus? Nah udah, mungkin jam 3 sore itu sekitar sholat lagi gitu. Saya lihat orang ke masjid tuh, tapi kayaknya enteng ya, enak ya gitu. Lihat orang Islam maksudnya. Gitu. Terus melihat yang beragama Islam kok ibadahnya ini gitu kan. Terus ya kemungkinan juga ada yang saya baca juga di situ ada sholat hajat, ya kan. Terus istihoroh yang saya baca di situ. Oh, istihoroh itu untuk apa sih? Ya kan. Terus sholat hajat itu untuk apa? Sholat tobat itu untuk apa? Gitu kan. Tapi ya belum pernah saya laksanakan kalau untuk itu. Terus belum lagi tahajud. Iya, belum lagi tahajud gitu kan. Sempet datang juga ke salah satu tempat yayasan anak yatim, ya kan. Di situ sempet di Bogor. Okay. Saya ngelihat, oh tahajud ini gitu kan. Karena kan sering live juga. Yang saya lihat tuh live juga. Oh begini. Jadi saya hanya mengamati aja dulu. Nah dari situ, oh begini ya, dengan anak yatim. Saya paling suka juga dengan anak-anak yatim yang memang nggak ada papahnya, nggak ada mamahnya gitu kan. Ya kan, ya udahlah gitu. Ya istilahnya membagi kebahagiaan gitu kan dengan mereka begitu. Tapi lama-lama dari situ saya terpanggil di situ. Yang saya lihat, oh anak yatim tuh kalau nggak ada papanya gimana sih, ya kan? Kalau nggak ada itu gimana?
Ya terus di dalam ada tuh yang saya baca, kita bersedekah ke anak yatim itu ganjarannya apa? Oh, itu bagus banget itu kalau sedekah ke anak yatim itu bagus banget itu. Nah itu Terus lumayan sih. kapan ngomong sama mamanya mau masuk Islam? Dari kemarin sih udah. Baru kemarin? Ya dari kemarin-kemarin sih memang udah langsung ngomong sih. Oh, kemarin-kemarin apa kemarin? Kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin. Heeh. Seminggu 2 minggu ini. Semingguan lah. Semingguan. Semingguan. Reaksinya mama gimana? Ya kalau memang itu keyakinan kamu ya silakan. Oke. Nah, misalkan yang benar. Berapa saudara? Enggak. 4 Nomor berapa? pertama. Oh, nomor 4. Adik-adiknya semua juga Kristen. Adik Kristen, Hmm. ya kan, yang satu juga Kristen tapi sudah meninggal. Oh, udah meninggal. Baru meninggal. Hah? Baru meninggal sih. Baru aja meninggal. Baru aja. Yang Kristen juga. Ya, Kristen juga laki-laki. Satu lagi Terus yang paling bungsu perempuan. perempuan, Ya. Kristen juga. Kebetulan sudah juga mualaf. Oh, udah mualaf. Malah duluan dia. Malah duluan dia. Kapan dia mualafnya? Udah berapa tahun lalu ya? Udah. Natali ya. Oh, udah berapa tahun ini? Iya. Oke. Gitu. Alhamdulillah. Jadi waktu adiknya bungsu masuk Islam juga mama nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih tinggal serumah sama mamanya? Kalau saya enggak. Udah enggak. Yang adiknya bungsu masih? Yang ada yang bungsu juga enggak. Oh, udah enggak. Iya. Gitu Ya, kita udah pada alhamdulillah. misah-misah semua gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang mamanya tinggal sama siapa? Mama kadang ya di rumah sendiri. Oh, alah. Mm-mm. Tapi anak-anak sering datang. Sering. Rumahnya jauh-jauh enggak? Kalau saya sih dekat dengan mama. Paling dekat. Paling dekat. Oh. Gitu. Ya. Waduh, sayang mamanya, harusnya kesini dong mamanya ya. Mau dipanggil loh. Hah? Mau dipanggil. Mau dipanggil? Oh, enggak. Mau dipanggil Ya nggak? sih jangan lah. Oh nggak usah. Nggak usah. Heeh. Takutnya dia ngeliat wah kamera dia jadi Kalau ngeliat kamera mungkin nggak takut, takutnya kalau ngeliat Bible. Ya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nanti siapa tahu ya. Mm-mm. Angga sekarang sudah Muslim, Amin. mamanya belum Muslim. Ya. Angga mendoakan mamanya, doain mamanya biar panjang umur, biar Amin. sehat, Amin. biar dapat hidayah. Amin. Itu penting. Kalau mamanya masih hidup, boleh doain. Ya, tapi kalau nanti udah nggak ada, nggak boleh doain Nggak kalau mamanya belum masuk Islam. Betul. Ya, itu penting soalnya. Banyak orang nggak tahu juga begitu. Ya. Baik. Juga setelah hari ini, nanti mulai ketemu mamanya, pertama kali ketemu mamanya nanti pulang nih, cium tangannya. Ya. Orang tua dicium tangan sama anak pasti. Gimana sih? Ya. Itu juga kan anak-anak cium tangan Mas Dimas kan? Pasti cium tangan Pak. Nah, yang bapak aja pasti ternyuh, apalagi yang ibu. Tunjukin ke mamanya, Angga sekarang jadi Muslim, jadi lebih baik, jadi lebih sayang, jadi lebih hormat sama mamanya. Ya. Insya Allah nanti mamanya melihat kebaikan Angga, bisa menjemput hidayah. Amin. Kan? Siapa tahu kan yang punya hidayah cuma Allah. Amin. Mudah-mudahan. Oke, Ya. ada lagi mau ceritain? Sementara itu dulu. Itu dulu. Iya. Ya. Sebenarnya sih masih banyak yang mau diceritain tapi next aja. Oh, next aja. Berarti next nanti datang lagi podcast gitu ya. Insya Allah nanti. Alhamdulillah. Nah, sekarang apa namanya? Angga kan sudah sunat. Berikutnya mulai besok Angga nanti harus belajar Islam step by step. Ya. Jangan khawatir, nanti kita sediain guru privat. Rumahnya di Bogor. Nanti kita cari guru privat yang rumahnya dekat sama tempat Angga. Nanti Angga tentuin sendiri, saya mau hari apa, jam berapa, di mana, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Kita kirim guru, ya. Kalau misalnya di tempat sendiri belum bisa, silakan mau di tempat mana. Mau di masjid pun boleh. Nanti guru kita yang menghubungi Angga. Nanti gurunya ngajarin Angga Islam dari A sampai Z. Dari mulai belajar, baca niatnya gimana, wudhunya gimana, sholatnya gimana, sampai bisa baca Quran. Tadi udah dikasih Quran tuh. Kalau nggak dibaca sia-sia loh. Iya. Jangan jadi pajangan. Harus bisa baca Quran. Ya, nanti gurunya yang ngajarin. Amin. Kalau belum bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya, baca terjemahnya dulu. Baik. Oke? Baik. Ya, jadi nanti akan ada guru kita menghubungi Angga untuk ngajarin Islam. Ya. Saya kasih jatah 3 bulan.
3 bulan. 3 bulan kalau belajarnya bagus, rajin, bisa baca Quran, kita terusin malah. Kalau bacanya bagus, malah gua terusin nanti. Bisa nambah ya Kak? Bisa. Siap. Bahkan ada malah kita yang sudah 8 bulan dan dia bacaan Quran udah bagus, malah kita terusin. Gitu ya. Jadi jangan malas, jangan apa namanya. Kita harus menyediakan waktu untuk belajar Islam. Ya. Ya. Baik. Nanti pokoknya kita bantu semuanya. Nah, terus sertifikat Ya. itu gunanya apa? Buat ganti keterangan agama di KTP Angga. Dari Baik. KTP kan masih muda. Iya. Segera ke kelurahan bawa sertifikat itu, bawa KTP, bawa KK, bilang cari petugas Dukcapil. Ya. Pak, saya mau ganti keterangan agama di KTP. Ada itu pasti dibantu. Nggak sampai sehari jadi. Siap. Ya, nanti kalau Baik. jadi KTP yang baru difoto kirim ke Melisa atau Suci. Itu buat data kita soalnya. Ya. Iya. Baik. Nah, nanti belajar Islam step by step. Ada yang nggak tahu, nggak jelas, tanyain gurunya. Baik. Kalau gurunya pelangap-pelongo nggak mau jawab, telepon kita ganti gurunya. Beneran. Ya, kalau nggak cocok dengan gurunya minta ganti, kita ganti. Ya. Tapi insya Allah guru kita udah siap menjawab pertanyaan pertama orang yang baru masuk Islam. Oke? Baik. Baik. Ada yang mau tanya? Gurunya nggak galak kan? Enggak. Enggak. Dan jangan berharap gurunya cewek ya. Oh jangan. Enggak. Kalau cowok, gurunya cowok. Iya. Kalau mau lamar cewek, baru kita kasih guru cewek. Tuh. Jangan berharap guru cewek. Oh, Loh. jangan. Udah ketembak duluan nih. Bahaya loh. Telepon guru cewek lagi. Nggak boleh ya. Siap. Supaya menghindari hal-hal yang diinginkan gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Itu aja Cukup dulu ya? sih sementara ya. Pokoknya nanti kalau ada yang nggak jelas, jangan sungkan-sungkan tanya. Baik. Oke? Baik. Baik, barakallahu fikum. Saya tutup ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa. Tadi kita sudah menyaksikan saudara Angga siapa tadi? Julianto ya? Angga Julianto. Nah, sudah bersahadat di Studio Gramalov Jakarta. Mudah-mudahan pemirsa yang juga menyaksikan mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami dalam membina para mualaf seperti Angga ini, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening. Tahu nggak lo nomor rekening gue cakep nih? Sacap sape. Sacap sape. Harus tahu dong. 30. Terus? Sacap sape. 300. Nah, tahu ya 30 300 Ya. atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri, insyaallah kita ketemu lagi. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat ya. Ini tolong diterima.